Habib izin bertanya, emang benar ya kalau dalam Islam jika kita mimpi gigi kita copot nggak cuma satu misalnya, terus juga ada mimpi yang giginya rontok, semua itu tandanya kita udah dekat dengan kematian. Wah silakan penjelasannya Habib. Ya khair afwan Betari, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'a ma yakrahu falyata'udz billah min syarriha wa min syarri syaitan wal yatafil salasan wala yuhadditsu biha ahadan fa innaha lan tadurrah. Jelas bahwasanya apabila kalian mengalami sebuah mimpi dan mimpinya adalah mimpi buruk, maka hendaknya mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, maka ludahlah ke kiri dengan ludahnya tidak keluar. Kalau misalkan ada suami di kiri jangan dikeluarin ludahnya. Kan? Ludahnya nggak boleh keluar. Cuman tuh gitu doang. Bukan bukan. Jadi ludahnya tidak keluar. Dan ketika ludahnya keluar itu, maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kejahatan syaitan, tipu daya syaitan semua hilang. Dampak buruk dari mimpi hilang semuanya. Dan jangan kalian menceritakan kepada siapapun mimpi tersebut. Diam telan bahwasanya mimpi itu adalah baik dari Allah. Karena innallaha inda zanni li abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Dan ingatlah akan kematian. Ingatlah akan kematian. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim menjelaskan. Ingat kematian dan berharap akan ridhonya Allah. Memandang daripada pandangan yang baik. Memandang siratal mustaqim. Memandang mizan. Memandang daripada pandangan insya Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pandangan tersebut sampai melihat. Warzukna nazara ila wajhikal karim. Melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warzukna nazara ila nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mendapatkan rezeki bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana mimpinya? Kalau giginya copot misalkan, apakah ini bertanda buruk? Ibnu Sirin menjelaskan bahwasanya itu dampaknya daripada sebuah keburukan. Tapi kalau ibu nanya sama saya, giginya copot satu, gerahamnya lah, depannya lah, semua itu mimpi bagus. Kalau copot giginya berarti maknanya adalah Allah mau kasih keberkahan. Dosa yang kemarin karena taubat, gugur dosanya, minta ampunan sama Allah, Allah kasih kebaikan. Tadi ibu kuncinya, innallaha inda zanni li abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Kalau ibu, bapak-bapak semua penonton di rumah, mimpi apapun berprasangka baik, semuanya datang kebaikan, maka dapat kebaikan. Tapi kalau ibu yakin mimpi tersebut mendatangkan keburukan, Allah berprasangka sesuai prasangka kalian, maka jadi keburukan. Jadi pilih mana bu? Pilih kebaikan atau keburukan? Jadi kalau ada mimpi apapun, maka kalau buruk meludah 3 kali, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau sebelumnya juga boleh baca juga, baca qul 3 kali Al-Falaq, An-Nas atau ayat kursi boleh dilanjutkan, maka berharap semuanya mimpinya menjadi baik-baik semuanya. Jadi berkah-berkah semuanya. Jangan ceritakan kepada siapapun. Yakin bahwasanya baik daripada mimpinya dan insya Allah mendapatkan keberkahan. Jadi jangan salah nanya. Kalau nanya tukang nakut-nakutin pulang aja udah. Iya bener, Masya Allah. Tepuk tangan dong jamaah. Terima kasih Habib penjelasannya. Nah sekarang kita langsung masuk aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ibu-ibu mohon izin ya, tadi kan sini udah ya, sekarang aku mau yang sebelah sana ya. Jamaah yang di rumah juga sabar ya. Ayo ibu-ibu, siapa yang mau bertanya tunjuk tangannya. Ibu ini paling semangat loh bu, silahkan bu kalau begitu. Boleh perkenalkan namanya dari mana dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Heni Cahyati dari Majelis Taklim Al-Jannah Cicurug Sukabumi. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Ustadz Sam. Yeah. Biasanya orang mempersiapkan kebutuhan saat wafat nanti atau sebelum wafat. Apakah itu menjadi firasat kematiannya sudah dekat? Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya. Mohon dijawab Ustadz. Masya Allah. Ada orang siap-siap sebelum mati. Dia mempersiapkan kebutuhan untuk kematiannya. Seperti udah beli kafan. Seperti udah booking lokasi tanah buat dikuburin nanti. Udah, saya dong.
Ya Ustadz Maulana. Saya sudah. Karena Ustadz Maulana pasti mati. Dan kita semua pasti mati. Kita semua pasti. Dan orang cerdas pasti mempersiapkan itu semua. Subhanallah. Jadi nggak usah kita tunggu firasatnya baru mau mempersiapkan. Karena tidak semua orang bisa menyadari firasat tersebut. Adapun orang yang mempersiapkan semuanya langsung, jangan-jangan Ustadz Maulana udah dekat ini. Kan udah booking kemarin tanahnya, sekeluarga lagi di bookingnya. Enggak gitu. Justru malah dia adalah orang yang cerdas. Kata Nabi SAW ditanya para sahabat, siapa sahabatku menurut kalian orang yang paling cerdas? Kata sahabat, ya orang paling cerdas ya ini itu. Kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang siap-siap buat matinya. Orang yang mempersiapkan bekal kematian dan setelah kematiannya. Yang keliru adalah orang yang mempersiapkan bekal mati tapi tidak mempersiapkan bekal setelah mati. Orang yang meninggal dunia tanpa membawa bekal setelah mati bagaikan orang yang lompat ke lautan tanpa membawa pelampung ataupun perahu. Dia lompat mau nyebrang pulau tapi nggak bawa perahu, nggak bawa pelampung. Begitulah orang yang mau meninggal dunia, dia tidak mempersiapkan bekal setelah kematiannya. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Lihat orang-orang yang tidak mempersiapkan bekalnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, nggak siap-siap aku. Kan enak Bu, kita ini semua akan dijemput sama malakul maut. Ada yang dijemput di Cicurug, ada yang dijemput di studio mungkin, ada yang dijemput di Jakarta, ada yang dijemput pas lagi haji, ada yang dijemput pas lagi umroh, ada yang dijemput pas lagi ibadah, lagi sholat. Semua akan dijemput. Yang paling enak pas dijemput udah siap tasnya atau belum? Ditanya nih, bentar lagi kita berangkat tapi nggak dikasih tahu kapan berangkatnya. Paling enak apa? Paling enak udah siap barangnya. Yang nggak enak itu jemputan udah datang, barangnya belum siap. Yang enak jemputan datang, udah ada jemputannya, udah ada malakul maut. Oke, ikut, udah siap barangnya, subhanallah. Maka orang yang mempersiapkan bekal kematiannya adalah orang yang cerdas. Apa yang dimaksud bekal kematian? Bukan hanya bekal tanah kuburan ataupun kain kafan, tapi bekal setelah kematiannya nanti dia punya sesuatu yang dia bawa. Masya Allah, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya mah istilahnya well prepare ya. Well prepare, Yes. bukan gerasa gerusuk. Bukan, Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Terima kasih Ustadz. Nah, Ibu yang tadi sebelah tuh nyolek-nyolek aku banget. Udah mau nanya, ya Ibu mau nanya banget ya Bu? Ya udah kalau gitu saya samperin lagi deh, balik lagi. Silahkan Ibu, nama, dari mana dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Susilawati dari Majelis Taklim Al-Jannah Cicurug Sukabumi. Tanya dong Ustadz, Ustadz Maulana. Iya. Beberapa hari ini banyak orang yang bilang kalau wajah saya tuh glowing banget gitu Pak Ustadz. Sangat percaya gitu Pak Ustadz. Padahal saya nggak perawatan Pak Ustadz. Iya betul. Iya, banyak ada yang bilang juga sebelum 3 hari kematian itu wajah kita tuh kelihatan sangat bercahaya. Apa benar tuh Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Jadi takut mati. Iya betul. Silakan Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini jamaahnya tanda-tanda kematian semua ya. Dengarkan baik-baik. Ada tanda usnul khotimah. Tanda kebaikan ketika orang meninggal itu dilihat dari dahinya. Itu bersih. Lalu kelihatan ada embun-embun yang basah-basah dikit di sini, di wajahnya. Itu tanda kebaikan. Dan kalau orang sudah mau meninggal, ada denyutan dari 100 harinya, 40 harinya, 7 harinya, 3 harinya, 1 harinya. Itu dari, mohon maaf ya, saya sampaikan ini. Ada tandanya mukanya sudah layu. Nih, telinga makin mengecil, mengkerut. Itu enggak lama lagi tuh. Hidungnya sudah geser sedikit. Kadek lain. Pernah lihat
daun di sore hari menjelang maghrib itu turun. Makanya dari sini kalau kelihatan glowing mungkin perawatan atau enggak pernah perawatan mungkin enggak pernah keluar rumah. Betul tidak? Tapi kalau memang itu tanda kebaikan, kembali tadi Habib tadi mengatakan Allah berada dalam prasangka hambanya. Tidak apa-apa kita berbaik sangka aja. Semoga itu adalah tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah. Karena bagian daripada tanda husnul khatimah itu ketika wajahnya bercahaya. Ketika memperlihatkan wajah kebaikan. Pancaran kebaikan pada dirinya. Nah endingnya nanti mata sudah tidak bergerak lagi. Itu digini-giniin tidak lagi. Karena kan mata itu kan mengikuti roh keluar. Itu. Aduh ya Allah. Ya Allah, tepuk tangan jamaah. Terima kasih Ustaz Maula penjelasannya. Ibu sudah cukup jelas ya Bu. Ya Bu, jadi kita berprasangka baik aja ya Bu. Apapun gimana yang terjadi ya Bu, Masya Allah. Kenapa Bu? Mau nanya juga? Oh ya udah balik lagi deh saya kalau gitu ya. Masya Allah. Silahkan Bu kalau gitu nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tati Sutina dari Majelis Taklim Al-Jannah Cicurug Sukabumi. Masya Allah. Tanya dong Ustadz Habib. Boleh silakan. Apakah orang yang sudah pikun atau pelupa terhadap dirinya bahkan terhadap keluarganya sendiri itu merupakan termasuk firasat kematian yang dekat? Itu saja mungkin Habib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang sangat bagus. Karena apa? Karena ada anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita selalu berdoa agar kita tidak memiliki penyakit pikun, lupa, bahkan junun ataupun gila. Dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan penuh dengan kebaikan dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala Nabi SAW, khairun nas man tala umuruh wa husna amaluh. Jelas bahwasanya sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kalau kita dikasih panjang umur sama Allah, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita selalu berdoa, Allah maftah lana ya Allah ya Arab. Ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukakanlah daripada kami pintu. Allah maftah lana abwabal barakah, pintu keberkahan. Waftah lana abwaba tulil umri li ibadallah. Pintu daripada panjang umur untuk beribadah kepada Allah. Kalau dipanjangin umur tapi dia bermaksiat, dia berdosa, dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Kira-kira celaka gak? Celaka. Manusia yang panjang umur untuk taat ibadah kepada Allah, merekalah yang selamat. Merekalah yang mendapatkan pertolongan. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali kemana? Kepada rahmatnya Allah. Kembali ke dalam kebaikan. Yakni insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Rumah kita di surga. Ibu ditanya nih rumahnya di mana? Surga. Karena kita diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala wasilahnya Nabi Adam. Ya kan? Wasilahnya Nabi Adam. Asal muasalnya gimana? Di mana tinggal kita? Surga. Kita ini penghuni surga. Kakek kita Nabi Adam. Ataupun Nabi yang pertama, manusia pertama atau makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan yakni golongan manusia. Yakni Nabi Adam alaihi salam. Maka kita akan kembali berharap kepada Allah ke surganya Allah dengan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pikun ataupun penyakit yang lain sebagainya, ubanan rambutnya itu adalah tanda-tanda waktunya untuk kembali kepada Allah. Sudah waktunya untuk kembali kepada Allah. Umurnya umatnya Rasulullah 60-70. Jadi kalau udah waktunya 50, 60, 70 ubanan, pikun dan lain sebagainya. Udah Masya Allah. sama Allah. Jadi sebaik-baiknya. Kerjaannya di masjid aja udah. Iya. Di sejadah aja udah. Masya Baca Allah. Quran aja udah. Betul. Ibadah aja. Betul, Beb. Ke majelis talim aja. Iya betul Beb. Ya, jangan saya kapan ngomong gitu. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang panjang umurnya dan amalannya baik ya Habib. Masya Allah. Tepuk tangan jamaah. Menarik sekali nih. Tapi jangan kemana-mana ya jamaah. Karena sesaat lagi kita masih akan bahas lagi nih. Kira-kira apa aja ya firasat sebelum kematian. Kalau gitu tetap di Islam itu Indah. Jamaah al-jamaah. Alhamdulillah.